Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uswatun Hasanah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang modernisasi sebagai dampak perubahan sosial. Selanjutnya adapun pokok bahasan. Yang pertama pengertian yang secara umum dan menurut para ahli. Yang kedua bentuk perubahan dalam aspek sosial dan aspek organisasi. Yang ketiga ciri, syarat, dan sikap mental pada manusia modern. Yang keempat gejala modern di bidang budaya, politik, ekonomi, dan sosial. Yang kelima contoh modernisasi. Dan yang keenam dampak modernisasi dalam dampak positif dan dampak negatifnya. Selanjutnya pengertian modernisasi. Apa sih itu modernisasi? Modernisasi berasal dari kata mudo yang artinya cara dan ernus yang artinya periode waktu masa kini. Jadi, modernisasi adalah suatu proses perubahan masyarakat dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang modern atau menuju ke arah yang lebih maju dalam segala aspek. Selanjutnya, pengertian modernisasi menurut para ahli. Yang pertama, Widodo Nitisastro berpendapat bahwa modernisasi adalah suatu transformasi total dari kehidupan bersama yang tradisional dalam arti teknologi serta organisasi sosial ke arah ekonomis dan politis. Yang kedua, Surjono Sukanto yang berpendapat bahwa modernisasi adalah suatu bentuk dari perubahan sosial yang terarah yang didasarkan dalam suatu perencanaan yang biasanya dinamakan social planning. Yang ketiga, J.W. Scroll. Modernisasi adalah suatu transformasi, suatu perubahan masyarakat dalam skala aspek-aspeknya. Selanjutnya, bentuk perubahan dalam modernisasi atau biasa disebut directed change, yang berarti perubahan yang terarah, memiliki dua aspek. Yang pertama, aspek sosial demografi, yang berarti proses perubahan unsur sosial, ekonomi, dan psikologi masyarakat. Yang kedua, aspek struktur organisasi sosial, yaitu proses perubahan dalam norma kemasyarakatan terwujud dalam interaksi masyarakat. Selanjutnya, ciri, syarat, dan sikap mental pada manusia modern. Ciri manusia modern yang pertama yaitu sikap menerima hal baru. Yang kedua, memiliki keberanian berpendapat. Yang ketiga, menghargainya waktu. Yang keempat, memiliki perencanaan. Dan yang kelima, menghargai harkat martabat orang lain. Syarat modernisasi yang pertama yaitu berpikir ilmiah, yang berarti proses berpikirnya manusia untuk menghasilkan suatu keilmuan atau pengetahuan. Yang kedua, sistem administrasi negara yang baik. Dan yang ketiga, sistem pengumpulan data yang baik. Dan yang keempat, sentralisasi wewenang dalam perencanaan sosial yang baik, atau biasa disebut pengaturan wewenang. Sikap mental manusia modern yaitu rajin, tepat waktu, berani mengambil risiko. Sikap mental yang terbuka pada perubahan sehingga menjadi pendorong modernisasi. Selanjutnya, gejala modernisasi. Yang pertama, dalam bidang budaya. Ditandai dengan makin tergesaknya budaya tradisional oleh budaya asing. Di sini maksudnya yaitu keberadaan budaya tradisional yang semakin lama semakin memudar dan banyaknya budaya populer di masyarakat. Yang kedua, bidang politik yang ditandai dengan makin banyak negara yang lepas dari penjajahan. Selain itu, juga dapat munculnya negara yang baru merdeka dan lahirnya lembaga-lembaga politik di Indonesia. Yang ketiga yaitu bidang ekonomi yang ditandai dengan makin kompleks kehidupan manusia. Di sini maksudnya kompleksnya kebutuhan manusia dalam barang dan jasa. Selanjutnya bidang sosial yang ditandai dengan makin banyak kelompok baru. Semakin banyak bentuk kelompok-kelompok sosial atau lembaga-lembaga baru
sehingga dapat memiliki perbedaan kelas dan status sosial. Selanjutnya contoh modernisasi. Berkembangnya zaman yang semakin modern dengan penemuan dari segi teknologi ataupun transportasi. Yang dulunya membajak sawah dengan menggunakan hewan kerbau sekarang menjadi lebih modern, yaitu menggunakan mesin traktor atau mesin yang lainnya. Selanjutnya contoh modernisasi akibat kemajuan teknologi antara lain. Yang pertama yaitu sepeda ontel. Yang digambarnya adalah merupakan sepeda perang. Yang semakin lama, semakin maju, sekarang menjadi mobil yang banyak dijumpai di dunia dan biasanya banyak digunakan oleh warga dunia. Yang kedua yaitu mesin ketik yang berubah menjadi lebih modern, menjadi laptop yang digunakan untuk apa saja dan semakin canggih. Yang ketiga yaitu telepon genggam yang dulunya hanya bisa dibuat untuk bertelepon dan berkomunikasi hanya lewat suara saja. Sekarang menjadi canggih dengan adanya handphone baru yang layarnya sangat lebar dan bisa digunakan untuk berkomunikasi melalui video call dan lain-lain. Hampir sama dengan laptop, hanya saja handphone mudah dibawa kemana-mana. Selanjutnya, perubahan cara berjualan. Dari zaman ke zaman mengalami perubahan yang signifikan termasuk cara berjualan. Misalnya pada orang jualan jamu, yang dulunya hanya berjalan kaki dengan menggendong dagangannya, semakin lama menjadi lebih efektif, yaitu menggunakan sepeda ontel yang berjalan bisa mengelilingi. Selanjutnya menggunakan motor yang sangat mudah untuk berjualannya, bisa keliling. Selanjutnya dampak modernisasi. Dampak modernisasi ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positif yang pertama yaitu perubahan tata nilai, sikap, dan kepribadian. Maksudnya di sini yaitu perubahan sikap yang lebih ke arah positif. Dan yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, tingkat kehidupan yang lebih baik. Dan yang keempat, pendidikan atau metode pembelajaran lebih maju. Dampak negatif yang pertama yaitu pola hidup konsumtif. Sini yang dimaksud adalah pola hidup, keinginan untuk mengkonsumsi barang-barang secara berlebihan. Yang kedua, memiliki sikap individualistik. Sikap individualistik yaitu lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain. 3, perkembangan teknologi yang disalahgunakan. Yang keempat, gaya hidup kebarat-baratan, seperti gaya hidup rambut, gaya rambut, gaya pakaian, dan lain-lain. Yang kelima, kesenjangan sosial atau kehidupan yang tidak seimbang. Jadi modernisasi sangat berpengaruh bagi masyarakat dan modernisasi memiliki dampak dalam perubahan sosial. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.